Dalam keheningan, sabda Tuhan diperdengarkan. Biarlah sabdanya menemani kita hari ini. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Ketika kembali sesudah memukul kalah orang Amalek, Daud tinggal 2 hari di Ziklag. Maka datanglah pada hari ketiga seorang tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, "Dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku lolos dari tentara Israel." Bertanyalah pula Daud kepadanya, "Apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku." Jawabnya, "Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak rakyat yang gugur dan mati, malah Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati." Maka Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya. Dan semua orang yang menyertai dia berbuat demikian juga. Mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam. Karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel. Sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kebanggaanmu, hei Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Sudah gugurlah para pahlawan. Saul dan Yonatan, orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali. Mereka lebih kuat daripada singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Sungguh, sudah gugurlah para pahlawan di tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Sedih hatiku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku, cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnahlah senjata-senjata perang. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kabar itu datang tiba-tiba. Saul dan Yonatan telah gugur. Bagi banyak orang, ini mungkin terdengar seperti akhir dari sebuah ancaman. Bagi Daud, ini adalah kehilangan yang nyata. Daud merobek pakaiannya. Ia menangis, ia berpuasa, bukan karena politik, bukan demi citra, melainkan karena hatinya sungguh berduka. Padahal Saul pernah mengejarnya. Padahal Saul ingin mencelakainya. Namun ketika Saul jatuh, Daud tidak bersuka cita. Ia tidak merasa menang. Disinilah sabda hari ini terasa tajam dan jujur. Daud tidak menghapus relasi hanya karena luka masa lalu. Ia tidak menyederhanakan perasaan menjadi hitam atau putih. Ia memberi ruang bagi duka cita atas orang-orang yang pernah menjadi bagian penting di dalam hidupnya. Ratapan Daud menyebut Saul dan Yonatan sebagai orang-orang yang gagah, dicintai, dan menyenangkan semasa hidup mereka. Daud memilih mengingat yang baik dari mereka, bukan membangkitkan kembali kepahitan. Ini bukan sikap menutup mata terhadap luka. Ini pilihan batin,
untuk tidak membiarkan luka menjadi satu-satunya cerita. Sabda ini sungguh dekat dengan pengalaman kita sehari-hari. Ada orang-orang yang pernah melukai kita, namun juga pernah berjalan bersama kita. Ketika mereka pergi atau jatuh, hati kita bisa bingung antara lega atau sedih, antara ingat luka atau ingat kebaikan. Daud menunjukkan satu hal yang sederhana. Berkabung tidak harus menunggu relasi yang sempurna. Menangis tidak berarti membenarkan semua yang pernah terjadi. Itu hanya menandakan bahwa hati kita masih hidup. Di hadapan kematian, Daud memilih merendahkan diri. Ia membiarkan kesedihan membentuknya, bukan mengeraskan hatinya. Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu relasi-relasi dalam hidup kami yang tidak sederhana. Ajarilah kami berduka dengan kejujuran, tanpa menyimpan kebencian, tanpa menutup hati. Tolong kami mengingat yang baik dan menyerahkan yang pahit ke dalam tangan-Mu. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.